cara pembeliannya, dan yang terakhir adalah keputusan tentang cara pembayarannya. Yang pertama adalah keputusan tentang jenis produk. Jadi konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sepatu olahraga atau menggunakan uangnya untuk tujuan lain gitu. Dalam hal ini perusahaan harus memusatkan perhatian kepada orang yang berminat membeli sepatu gitu, sepatu olahraga ini gitu. Serta alternatif lain yang mereka pertimbangkan. Selanjutnya yang kedua adalah keputusan tentang produk, tentang bentuk produk gitu. Jadi konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli bentuk atau model sepatu olahraga tertentu. Keputusan tersebut menyangkut pula misalnya ukuran, mutu, corak, dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya adalah keputusan tentang merek. Merek merupakan salah satu yang sangat penting pastinya gitu, karena ada beberapa orang yang uh, sangat memperhatikan merek apa dulu gitu. Tidak sembarangan merek mereka mau pakai gitu. Harus apakah ada yang apakah ada juga orang yang harus memakai produk yang berkelas, ada juga yang tidak memikirkan merek tentunya gitu. Jadi konsumen juga akan mengambil keputusan tentang merek mana yang perlu dibeli gitu. Selanjutnya adalah keputusan tentang penjualnya. Jadi konsumen harus mengambil keputusan di toko mana kira-kira sepatu itu. Kalau misalnya tadi contohnya adalah sepatu olahraga, di toko mana kira-kira dibeli gitu. Apakah di toko yang serba ada, apakah di toko sepatu, apakah toko khusus sepatu olahraga gitu, dan lain sebagainya gitu. Itulah keputusan tentang penjualnya. Selanjutnya adalah keputusan tentang jumlah produk gitu. Jadi konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak kira-kira produk yang mau dia beli gitu. Dan yang keenam adalah keputusan tentang waktu pembelian atau timingnya gitu. Konsumen dapat mengambil keputusan tentang kapan ia harus melakukan pembelian. Masalah ini akan menyangkut tersedianya uang untuk membeli produk ataupun jasa tertentu gitu. Jadi pastinya kapan mereka beli itu pasti akan disesuaikan dengan budget ataupun anggaran ataupun uang yang dipunyai oleh konsumen ataupun pelanggan gitu. Yang selanjutnya adalah keputusan tentang cara pembayaran. Jadi konsumen akan mengambil keputusan tentang metode atau cara pembayaran sepatu olahraga yang dibeli gitu. Apakah secara tunai atau cicilan gitu. Jadi keputusan tersebut akan mempengaruhi keputusan tentang penjual dan jumlah pembeliannya. Dalam hal ini, perusahaan harus mengetahui keinginan pembeli tentang cara pembayarannya. Selanjutnya yaitu proses keputusan pembelian. Ya, ini bisa kita lihat pada grafik ataupun diagram yang saya buatkan, yaitu tahap-tahap dalam proses pembelian atau proses keputusan pembelian. Jadi, perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan dalam pembelian mereka gitu. Jadi, proses tersebut merupakan sebuah pendekatan penyelesaian masalah terhadap 5 tahap. Yang pertama adalah cek cek. Bisa mendengar suara saya? Oh, dengar ya. Oke, yang pertama adalah menganalisis masalah yang berupa keinginan atau kebutuhan atau pengenalan kebutuhan. Yang selanjutnya adalah pencarian informasi gitu. Apakah mencari iklannya, bahan bacaan, bertanya kepada teman dan lain-lain gitu. Selanjutnya adalah mengevaluasi alternatif. Jadi yang pertama tadi adalah menentukan kebutuhan gitu. Jadi penentuan kebutuhan atau menganalisis masalah yang dilakukan oleh konsumen. Ini ditujukan terutama untuk mengidentifikasi adanya keinginan atau dan kebutuhan yang belum terpenuhi atau terpuaskan gitu. Selanjutnya masuk ke pencarian informasi tadi, yaitu setelah mengenali keinginan dan kebutuhan konsumen, maka konsumen akan mencari informasi tentang apa yang mereka butuhkan gitu. Selanjutnya adalah yang atau yang ketiga adalah dalam tahap proses pengambilan keputusan, yaitu mengevaluasi berbagai alternatif pembelian. Jadi konsumen akan menggunakan informasi untuk disimpan dalam memori dan diperoleh dari sumber luar misalnya
dan mengembangkan sebuah kriteria gitu. Yang mana kira-kira yang bakal mereka beli, kriteria yang seperti apa gitu. Apakah A, B, C, D, E gitu. Dan yang terakhir adalah keputusan pembelian, memilih salah satu. Apakah A, B, C, D, E gitu. Dan di sini misalnya sebagai contoh dipilih C gitu. Jadi setelah dibeli, setelah diputuskan dari berbagai alternatif, setelah dievaluasi, selanjutnya adalah perilaku pasca pembelian. Puas tidak dengan produk itu gitu. Kalau misalnya puas, maka selanjutnya akan beli lagi gitu. Atau tidak puas gitu. Jadi puas tidak puas dan apakah beli dan tidak beli lagi gitu. Jadi di sini adalah salah satu penentu bagaimana konsumen itu dalam tindak lanjut pasca beli. Apakah mereka akan membeli kembali atau loyal terhadap produk kita gitu. Ketika mereka puas, saya yakin mereka akan membeli kembali gitu. Jadi perilaku pasca pembelian ini merupakan salah satu yang harus dijaga oleh produsen ataupun toko penjaga toko retail misalnya gitu. Karena setelah pasca beli ini mereka puas atau tidak itu adalah tergantung daripada servis daripada perusahaan gitu. Sama hal misalnya perusahaan servis pasca jual misalnya gitu. Apakah mereka tetap mengkontak kliennya atau menanyakan masalah ada nggak masalah dengan produk kita dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu membuat mereka senang gitu. Jadi ketika misalnya setelah mereka beli, misalnya kadang tidak mereka misalnya tidak puas, kita bisa menjelaskan di mana kira kekurangannya dan lain sebagainya. Sehingga ada peluang mereka untuk membeli kembali sebenarnya gitu. Tapi alangkah baiknya ketika mereka membeli, mereka puas dan pastinya akan membeli kembali gitu. Ini adalah merupakan hal-hal yang sangat penting bagaimana menjaga perilaku konsumen pasca pembelian gitu. Selanjutnya adalah perilaku pembeli industrial, yaitu pembeli atau pasar industrial juga disebut pasar bisnis gitu atau bisnis market, merupakan sekelompok orang atau organisasi yang melakukan pembelian barang atau jasa untuk diproses, misalnya seperti bahan baku, yaitu untuk memproses lebih lanjut lagi gitu. Jadi misalnya untuk membeli produk setengah jadi atau juga misalnya perusahaan industri tekstil misalnya membeli misalnya dan masih dalam bentuk benang dan akan mengolahnya kembali gitu. Selanjutnya adalah proses kebutuhan beli industrial atau tahap ganda gitu. Di mana keputusan beli oleh pembeli industrial dibuat melalui suatu proses yang hampir serupa dengan proses keputusan yang dibuat oleh konsumen akhir gitu. Jadi bagaimana mereka mengenali masalah atau kebutuhan, terus menentukan karakter produk atau jumlah yang diperlukan. Terus mereka juga mendeskripsikan spesifik produk dengan tepat dan kebutuhan kritisnya. Mereka juga mencari dan menentukan kualifikasi sumber-sumber yang potensial. Terus menerima dan menganalisis usulan. Mereka juga mengevaluasi usulan dan menyeleksi pemasok. Jadi mereka juga misalnya satu perusahaan itu dalam menentukan pemasok kita sebagai penyuplai produk misalnya sebagai mereka adalah di sini sebagai konsumen kita misalnya penikmat ataupun yang mengkonsumsi daripada produk kita, mereka juga pasti akan mengevaluasi atau menyeleksi produk bahan siapa kira-kira yang menjadi yang mensupport resource-nya mereka gitu atau sumber-sumber bahan bakunya mereka gitu. Terus selanjutnya adalah pasti akan memilih dan melakukan pemesanan dan juga menggandakan umpan balik kinerja dan evaluasi. Nah, seperti itu dia. Terus yang terakhir adalah situasi pembelian industrial. Jadi banyak yang berpikir bahwa pembelian industrial ini berbeda dengan pembelian konsumen. Tetapi sebenarnya tidak demikian gitu. Jadi baik itu dalam bentuk industrial ataupun individual atau keluarga itu adalah sama gitu. Yang pertama adalah situasi pembelian tugas baru gitu. Tugas baru akan terjadi bila mana perusahaan baru pertama kali melakukan pembelian suatu produk
untuk kebutuhannya gitu. Secara relatif, situasi pembelian yang dilakukan pertama kali merupakan sesuatu yang paling sulit gitu dan kompleks dibanding dengan yang lainnya. Karena kita di sini belum punya pengalaman gitu, hal yang baru gitu. Dengan hal ini, pembeli memerlukan banyak informasi gitu, karena belum ada pengalaman atau pembelajaran sebelumnya gitu. Jadi, adapun karakteristik misalnya pembelian tugas baru, misalnya itu adalah yang pertama, kebutuhan atau masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terus selanjutnya adalah sedikit atau sama sekali tidak relevan dengan pengalaman beli masa lalu. Banyak informasi yang diperlukan pastinya karena masih pengalaman pertama. Harus mencari cara-cara alternatif untuk mengatasi masalah dan alternatif pemasok. Tidak sering terjadi, tetapi penting bagi pemasar karena dapat menentukan pembelian rutin berikutnya. Dan yang terakhir adalah dapat diantisipasi dan dikembangkan dengan pemasaran yang kreatif gitu. Terus yang kedua adalah pembelian ulang. Pembelian ulang merupakan pembelian yang pernah dilakukan oleh pembeli terhadap satu produk yang sama dan akan membeli lagi untuk kedua dan ketiga kalinya gitu. Jadi ini pembelian ulang ini atau bisa disebut dengan loyalitas pelanggan terhadap satu produk gitu. Terus pembelian ulang langsung. Apa itu pembelian ulang langsung? Yaitu pembelian ulang langsung adalah situasi pembelian di mana pembeli sudah pernah berkali-kali melakukan pembelian yang sama, baik produknya maupun pemasoknya gitu. Itu dia untuk tiga tahap dalam situasi pembelian industrial. Selanjutnya adalah pendekatan dalam pembelian industrial. Pendekatan dalam pembelian industrial itu ada 4. Jadi yang pertama adalah ada 4 pendekatan. Yang pertama adalah pembelian dengan cara inspeksi, yaitu cara ini digunakan untuk produk-produk yang bukan standar dan memerlukan pengecekan pada suatu jenis produk. Jadi produknya harus dilihat satu persatu seperti itu. Dalam hal ini masing-masing produk adalah berbeda seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan lain sebagainya gitu. Yang kedua adalah pembelian dengan cara penyampelan atau sampel. Yaitu jika produk yang akan dibeli bersifat lebih standar atau mungkin karena pengawasan kualitasnya sudah baik, maka pembelian dapat dilakukan dengan cara penyampelan. Artinya, pembeli harus yaitu cukup memeriksa beberapa saja dari yang ada gitu, nggak perlu diperiksa satu persatu seperti pembelian dengan cara infeksi tadi gitu. Terus selanjutnya adalah pembelian dengan cara deskripsi, yaitu banyak produk manufaktur ataupun produk pertanian yang memerlukan penguasaan kualitas yang lebih baik. Jika kualitas yang didapat dijamin tingkatannya, maka pembelian dengan deskripsi ini dapat dilakukan. Itu mempertimbangkan merek dan spesifikasi produknya gitu. Dan yang terakhir adalah pembelian dengan kontrak yang dinegosiasi. Jadi, dalam pembelian ini pembeli dan pemasok menghendaki persetujuan yang dituangkan dalam sebuah kontrak, yaitu antara pembeli dan juga penjualnya gitu. Jadi ada sebuah perjanjian yang dibuatkan, misalnya baik dalam hal harga, berapa yang harus mereka pasok, tipe yang seperti apa, kualifikasinya seperti apa, seperti itu dia. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh penjual dan pembeli gitu. Ya, ini adalah slide terakhir untuk perkuliahan kita malam ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita langsung lanjut ke soal seperti biasa. Ada pertanyaan? Atau kita lanjut ke soal? Lanjut? Atau ada pertanyaan? Oh, lanjut. Oke. Kita, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal. Ya, saya harap Mbak dan Masnya bisa lanjut seperti biasa, bisa jawab seperti biasa. Biasanya kita cepat nih, bisa langsung jawab. Soal pertama, mempelajari perilaku konsumen dapat menggunakan pedoman dalam bentuk jawaban atas pertanyaan berikut.
Apakah A, apa yang mereka beli, mengapa mereka beli, kapan mereka beli, dan D adalah jawaban A, B, C, semua betul. Mbak Suci jawabnya D, Mbak Triwahyuni jawabnya D, Mbak Widawati D, Mbak Yuliana D, Mbak Ratneni D. Ada lagi mau jawab? Ya, benar sekali. Jawabnya D, yaitu dalam mempelajari perilaku konsumen dapat menggunakan pedoman apa yang mereka beli, mengapa mereka beli, dan kapan mereka beli. Ini adalah suatu hal-hal yang sangat merupakan hal-hal yang sangat penting bagi seorang pemasar gitu. Soal nomor 2. Untuk mengeneralisir jawaban atas pertanyaan mengapa konsumen membeli dapat dijawab dengan A. Oleh pemasar sendiri secara intuitif melalui survei segera setelah konsumen melakukan pembelian, atau ahli marketing. Ya, melalui survei. Ya, benar B. Itu kenapa melalui survei? Karena kita tidak bisa melalui intuisi aja atau oleh tenaga marketing. Walaupun di tenaga ahli belum tentu lu bisa melihat keadaan lapangan gitu. Kenapa? Jadi itulah pentingnya R&D atau Research and Development di suatu perusahaan gitu. Melalui survei dilakukan. Terus apa yang kira-kira masyarakat butuhkan? Apa kira-kira yang mereka mau beli? Mengapa mereka mau beli? Jenis seperti apa mereka mau beli? Itu adalah tugasnya yang dilakukan melalui survei gitu. Selanjutnya adalah faktor budaya sangat mempengaruhi konsumen dalam pembelian barang berupa pulpen, yang B adalah tisu toilet untuk tujuan pembersihan setelah buang air besar, ban sepeda motor, atau arloji wanita. Ada lagi yang mau jawab? Apa kira-kira? Ya, jawabnya adalah B, benar. Faktor budaya sangat mempengaruhi konsumen dalam pembelian barang berupa tisu. Karena itu misalnya eh, ada yang misalnya buang air besar gitu dan menggunakan tisu toilet, ada yang menggunakan air gitu. Itu faktor budaya gitu. Ada juga yang tidak terbiasa dengan air, memang pakai tisu gitu. Oke, terakhir. Keputusan beli yang diambil oleh konsumen dapat dipengaruhi oleh faktor kelas sosial melalui apa kira-kira? Apakah norma sosial, peranan sosial, persepsi, atau kelompok referensi? Ya, Mbak Ratneni jawab C, Mbak Widawati C, Yuliana C. Ada lagi yang mau jawab? Mbak Suci C. Ya, benar jawabnya C. Dan yang terakhir adalah ya, terima kasih. Uh, ini adalah perkuliahan kita malam hari ini. Kuliah yang sudah selesai dan beberapa soal juga udah saya ajukan. Ada kira-kira pertanyaan? Ada kira-kira yang bertanya atau sudah kita sudahi malam hari ini? Karena ada yang mau saya sampaikan sedikit tentang bahan kita minggu depan untuk UT. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Ada lagi yang kira-kira mau bertanya? Oke, kalau tidak ada lagi, kita minggu depan ya untuk TTM-nya di TMS. Oh iya, ya minggu depan. Jadi mohon dipersiapkan. Saya mau kita totalnya berapa? 10 orang ya? Mbak Suci kira-kira
Berapa kemarin kita? Saya lupa melihat listnya. Berapa kira-kira?